Halo, selamat pagi teman-teman. Karena ini pagi ya. Kali ini saya mau oprek ini motor Mio J saya ya. Yang dirasa itu tarikannya ketika ditanjakan dan nggak ada momen ngambil ancang-ancang dulu, dia serasa ngeden teman-teman. Ini saya pikir karena memang rollernya agak keberatan ya, dan memang ternyata setelah saya buka ini rollernya lebih berat daripada bawaannya ya, karena memang ini motor saya beli dari orang juga, jadi belum sempat kecek semua, dan mungkin dulu sempat diganti ya rollernya. Dan yang roller terpasang itu ternyata 12 gram teman-teman. Ini lebih berat daripada original bawaannya ya. Kita timbang coba. Nah ini 11 dan ada juga yang 12 ya tadi. Mungkin ini sudah kekikis. Tadi pokoknya antara 11 sampai 12 gram ya. Dan ketika saya searching original bawaannya Mio J itu beratnya cuman 9,5 gram. Nah ini otomatis jadi torsinya ketika naik di tanjakan dan nggak ada ancang-ancang ini bisa berat ya teman-teman. Apalagi ini saya sudah ganti Persipiti yang 2000 rpm karena saya suka sekali naik-naik ke gunung ya. Bukan trail sih ya, tapi antar orang tua ke sawah, ke gunung pakai ini motor. Dan ketika menemukan tanjakan, motor ini keseringannya nggak kuat teman-teman, malahan selip ya. Nah jadi kemarin tuh saya putuskan untuk ganti pakai Persipiti yang lebih keras. Saya sempat pakai yang 1500 masih tetap, dan pakai yang 2000 ini mending ya teman-teman. Cuman kemarin sudah enak, sudah bisa nanjak, cuman ketika ada hal yang mengagokkan kalau bahasa Sunda namanya, jadi kagok di tanjakan, jadi dia ngeden, nggak bisa naik lagi teman-teman. Ini saya perkirakan rollernya yang keberatan, dan setelah saya buka dan timbang, saya putuskan tadi saya copot dulu ya 3 buah roller. Ini saya sudah singkirkan 3 roller dan yang terpasang itu 3 buah ya. Jadi secara hitung-hitungan yang terpasang di mesin motor itu adalah sekitar 33 gram ya, kalau misalkan tadi kita ambil 11 gram, dan kalau kita bagi 3 itu sekitar 5,5 gram teman-teman. Nah karena ini kenapa saya hanya pasang 3 roller, sebetulnya bisa saja 3 roller, cuman nanti saya akan ganti saja dengan yang beratnya 7 gram ya, biar nggak terlalu jauh. Ini juga saya belum coba gimana enaknya atau enggaknya ya. Saya akan coba dulu, tapi rencana saya akan beli nanti yang beratnya 7 gram teman-teman, biar enggak terlalu jauh daripada orinya ya. Karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kalau misalkan roller motor itu terlalu enteng dan kemudian juga Persipitinya terlalu keras, ini nanti efeknya ke bahan bakarnya. Ketika kita selalu pakai kecepatan tinggi, dia akan lebih boros daripada originalnya teman-teman. Itu resiko sih ya, karena memang pabrikan sudah menyeting sedemikian rupa supaya efisien. Namun kita yang user yang gimana ya, kalau misalkan mau disesuaikan lagi dengan medan yang kita lalui ya, tentunya ada konsekuensi tertentu teman-teman. Seperti di video saya sebelumnya yang sudah membahas terkait penggunaan Persipiti di motor Beat, itu memang jadi tarikannya lebih enteng, lebih jambakannya jadi lebih ada ya. Tapi memang ke bahan bakar, kalau kita sering pakai top speed, dia akan lebih boros teman-teman. Nah nanti akan saya kasih tahu ke teman-teman efeknya seperti apa ya, karena saya juga baru pertama ini roller saya copot 3 seperti ini. Tapi memang kalau jangka panjang saya nggak menyarankan, nanti nggak balance soalnya di pulinya. Mendingan pakai 6 saja, tapi dengan berat yang lebih ringan ya. Ini sementara saja saya pakai, bagaimana rasanya ya, saya mau coba. Kalau misalkan lebih enak ya berarti fix saya harus ganti roller ke yang lebih ringan teman-teman.
Ini dia reviewan Mio J saya ya 2014. Teman-teman yang lagi cari motor Matic terutama yang harganya ekonomis, ya pilihannya ada beberapa ya. Saya juga sempat bikin videonya teman-teman. Ini saya copot-copot ya biar agak sedikit racing. Nah lihat, ini sudah saya copot dan sudah saya coak spakbor yang atas ini supaya bisa memakai ban lebih gede ya. Ini ukuran 90-80 teman-teman. Yang saya pakai rata ya, belakang juga rata. Cuman mungkin untuk ban yang depan ini profilnya kurang pas kalau untuk ban depan teman-teman, karena ketika belok itu serasa kurang enak aja ya. Mungkin nanti saya akan ganti lagi dengan ban yang lebih sesuai bulatannya. Nah ini sudah saya coak dan saya kasih seal debu seperti ini ya. Ini bisa dibeli oleh kalian di toko-toko online banyak. Ini saya beli dengan harga kurang lebih 15-16 ribu teman-teman. Ini untuk Matic ada ya. Ini cukup fungsional untuk saya yang tinggal di daerah pesawahan, yang sering hujan, yang sering kena tanah. Ini untuk melindungi tabung shock breaker ya, bukan tabungnya, mungkin as shock breakernya ya, biar selalu bersih dan nggak gampang kena debu sehingga nggak gampang lecet teman-teman. Nah ini saya buka ya, ini juga kemarin saya buka cuman saya pasang lagi sementara, dan saya akan coba ini nanti speednya seperti apa setelah diganti rollernya ke yang lebih ringan. Nah reviewan motor Mio ini mungkin saya lanjutkan ya, saya lanjutkan seperti ini teman-teman bentukannya. Mio J saya ini sudah berumur, ini sudah banyak yang rusak-rusak ya. Ini contohnya jarum speedometer sudah patah dan juga nggak jalan ini teman-teman. Nah, kemarin juga ini jarum indikator bensinnya patah, cuman saya coba perbaiki. Saya pakai bekas kartu seluler digunting dan dibentuk sedemikian rupa dan saya lem pakai Alteco ya. Jadi seperti ini bentukannya. Dan otomatis kalau misalkan jarum speedometer ini nggak jalan, ini lampu milnya akan selalu nyala teman-teman. Jadi saya tutupi pakai stiker seperti ini biar nggak silau ketika malam. Nah bentukannya seperti ini untuk Mio J. Nah kembali lagi seperti pembahasan tadi, kalau misalkan teman-teman ada yang mau membeli motor Matic dengan harga ekonomis, saya sarankan memang kalau untuk Matic itu beli di pabrikan Honda sih. Kalau pengalaman saya ya, Honda itu terbaik lah dari segi performa dan juga konsumsi bensin, itu terbaik kalau menurut saya pribadi ya. Mio juga sebetulnya ini Mio J irit, cuman dari build quality dan mesinnya itu agak rewel teman-teman. Ini aja kemarin itu gara-garanya dibersihkan bagian sensor TPS nya, dicopot ya, dia jadi error teman-teman. Jadi kalau bengkel-bengkel biasa kemungkinan nggak akan punya alat resetnya, jadi si TPS nya itu nggak berfungsi secara normal teman-teman. Oleh karena itu, karena di daerah saya nggak ada bengkel resmi Yamaha ya, jadi saya putuskan untuk memanualkan si sensor TPS tersebut dengan cara diganjal teman-teman. Nah sensor TPS tersebut itu berpengaruh ke langsam ya. Jadi langsamnya itu nggak stabil, kadang ketinggian, kadang kekecilan, jadi kadang mengayun gitu kan. Jadi mending saya manualkan saja, dan kadang ini juga berefek ke efisiensi bahan bakar sih teman-teman ya. Jadi agak kurang efisien saja, tapi walaupun begitu tetap masih irit. Nah ini shock breaker sudah saya ganti ya ke aftermarket. Nah kemudian apa lagi ya, nah kalau Mio J ini kembali lagi ya ke pembahasan, muter-muter terus ini omongannya. Pembahasannya kalau misalkan teman-teman beli dan minat Mio J ini, harganya cukup terjangkau teman-teman. Kalau
Honda Beat mungkin 2014 saja, yang tahun 2014 itu masih di harga 7,5 jutaan yang lengkap pajak jalan itu ya. Kalau Mio J ini kita bisa dapat di harga 4,5 sampai 5 jutaan teman-teman, yang komplit itu yang pajak jalan ya, sampai 5,5 juta lah yang paling mahal itu dengan kondisi yang super mulus. Dan ini tentunya ekonomis ya, masih dibilang terjangkau jika dibandingkan dengan beli Matic yang Honda, ataupun beli baru tentunya lebih mahal ya. Ini mungkin untuk yang punya budgetnya masih sedikit dan nggak bisa sabar nunggu lagi nabung, bisa jatuhkan pilihan ke Mio J teman-teman. Cuman ya gitu konsekuensinya kalau dibawa ke medan yang ekstrim, ke tanjakan yang ekstrim, motor Mio J ini saya pikir dengan pengalaman saya pribadi ini kurang bisa diandalkan untuk nanjak-nanjak teman-teman. Kalau untuk di perkotaan yang datar, yang apa ya, daerahnya nggak terlalu ekstrim, ini cocok banget, masih oke banget untuk dipakai. Oke, nanti reviewannya akan saya lanjutkan dengan tes jalan ya, berapa kecepatannya, top speednya, dan lain-lainnya ya, nanti akan saya lanjutkan. Oke, sampai jumpa lagi. Akhirnya teman-teman saya menemukan sedikit settingan yang agak mulai pas ya, untuk tanjakan dengan beban yang ya bisa dikatakan berat untuk ukuran Matic. Ini pada akhirnya saya pakai roller mix ya, 10 gram 3 buah dan 7 gram 3 buah. Mungkin kalau idealnya bisa di 9 gram ya, karena memang ini kalau tadi dirata-ratakan 10 gram 3 buah, 7 gram 3 buah itu kalau dibagi 6 itu beratnya 8,5 gram teman-teman. Atau mungkin juga pakai 8 gram itu cukup oke ya. Ini saya pakai Persipity 2000 rpm. Memang untuk top speednya jadi agak kurang enak karena sedikit ngeden. Kalau pakai 1000 atau 1500 bisa jadi ini lebih enak. Tapi saya lupa di mana nyimpen Persipity yang 1000 dan 1500-nya ya. Jadi belum bisa saya coba. Ini sementara saya pakai tadi roller yang itu cukup enak ditanjakan dan tadi bisa naik dengan lancar dengan saya tadi bawa beban 40 kg pupuk di depan ya, dan bonceng juga bapak saya yang mungkin beratnya sekitaran 70 kiloan ya. Saya beratnya 51 kilo. Dan ya bisa nanjak. Biasanya kalau di tanjakan yang tadi saya lalui ini nggak bisa nanjak teman-teman kalau bawa beban berat seperti tadi. Kalau kemarin yang saya copot 3 buah roller ternyata itu gerung teman-teman, itu nggak cocok ya. Oke, mungkin ini sedikit bisa jadi inspirasi untuk pemakaian roller di Mio J teman-teman, karena kalau untuk motor injeksi itu serba membingungkan. Kalau di motor karbu biasanya ketika penggantian Persipity dan roller itu bisa kita sesuaikan di setelan anginnya ya, karena bensinnya juga menyesuaikan dengan manual ya. Kalau FI seperti ini biasanya harus setting ECU lagi kalau yang orang-orang bengkel ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mungkin ini jadi video kelanjutan yang kemarin, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman sekali lagi. Sampai jumpa.